apa? Yang penting kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan jabatan dan yang semisalnya. Ya. Maka hal ini pada hakikatnya barakallahu fikum adalah sebuah tipu muslihat syaitan. Tidaklah yang namanya kedustaan itu melainkan akan menggiring seseorang pada keburukan. Tidaklah ya, yang namanya kedustaan itu melainkan akan menggiring seseorang pada keburukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya ya, yang namanya kedustaan ini akan menggiring kepada al-fujur, perbuatan dosa. Ya, perbuatan yang jahat. Ya, awalnya dia hanya berdusta, namun kemudian dia pun semakin terjerumus pada dosa yang lebih besar daripada itu. Qala wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan dosa ini akan menggiring seseorang kepada neraka, naudzubillah. Ya, jadi nggak benar kalau kebohongan ini bisa memberikan kebaikan kepada kita. Enggak. Ya, justru dia akan menggiring kita pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menggiring kita kepada neraka, naudzubillah. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktab indallahi kadzaban. Dan seseorang kalau dia terbiasa untuk berdusta, ya, tiap kali berucap yang dia ucapkan dusta, ya, tiap kali dia berbicara, ya, dia berbohong, maka dia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzaban, sebagai seorang pendusta. Ya. Oleh karena itulah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menjadi orang yang jujur. Demikian juga penting sekali bagi kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang jujur. Ya. Dan jangan takut ya dengan bersikap jujur. Tadi sudah kita sampaikan, Nabi SAW menjamin bahwa kejujuran itu akan menggiring kita pada kebaikan. Bahkan lebih daripada itu, orang yang bersikap jujur dalam ucapannya, jujur dalam muamalahnya, ya, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jujur itu merupakan sumber keberkahan. Ini harus kita sadari, ya, jujur itu sumber keberkahan. Ya Ustadz, kita lihat orang kalau jujur misalnya, dia pegawai yang jujur, ya mungkin kehidupan ekonominya kita lihat begitu-begitu saja Ustadz. Tapi kalau lihat pegawai yang mungkin sedikit bermain ya dengan jabatannya, dia bisa memiliki fasilitas yang rumah yang mewah, mobil yang masya Allah ya. Nah, mana katanya kok katanya jujur itu dapat keberuntungan. Nah, buktinya orang yang tidak jujur itu malah hidup mewah ya. Malah hidup dengan enak, dengan tenang ya. Maka kita katakan ya, keberkahan itu tidak dilihat dari banyaknya harta, tapi ketenangan jiwa, ya, kebahagiaan yang kita peroleh, ya, kesehatan yang Allah berikan. Nah, ini kan semua keberkahan. Kadang kita itu karena dididik untuk menjadi materialis, ya, di sekolah-sekolah kita dulu, ya, kalau melihat kesuksesan itu ya dari sisi dunia, maka kita melihat keberhasilan itu ya dari sisi materi. Dari banyaknya harta yang didapatkan, padahal bukan itu ya. Dalam Islam bukan itu, tapi keberhasilan itu bagaimana kita bisa tenang hidupnya, bisa bahagia, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina bi kasratil arad, wa innamal ghina ghinaun nafs." Yang namanya kekayaan itu bukan banyaknya harta, bukan. Akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, jiwa yang merasa cukup. Ya, jadi jangan salah kita melihat orang sukses dengan banyak hartanya. Ya, kalau dia dapatkan dengan cara yang jujur nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya dia dapatkan dengan cara yang culas, ya, menipu, tidak jujur, maka tidak ada manfaatnya harta yang dia miliki. Justru akan membawa ya bencana dan musibah kepada dia dan keluarganya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa jujur itu sebab keberkahan dalam muamalah, ya, dalam kita melakukan jual beli, transaksi, bermuamalah dengan saudara kita. Kalau jujur, Allah akan curahkan baginya keberkahan.
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang berjual beli itu diberi kebebasan untuk memilih selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka bersikap jujur, nah ini syahidnya. Kalau kedua pedagang itu, orang yang berjual beli itu, dia jujur dalam perdagangannya, wabayana, dan menjelaskan aib-aib dari barang dagangannya tersebut, burika lahuma fi bai'ihima, maka dia akan diberkahi. Mereka berdua akan diberkahi ya dalam jual belinya. Kapan? Ketika mereka bersikap jujur. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa ya jujur ini merupakan sebab keberkahan. Jadi jangan khawatir kalau jujur. Jujur adalah sebab kebaikan, jujur adalah sebab keberkahan, jujur adalah sebab kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia berdusta, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bainahuma. Sebaliknya kalau kedua pedagang ini menyembunyikan aib dalam jual belinya, demikian juga mereka berdusta dalam jual belinya, muhiqat barakatu bainahuma, maka akan dicabutlah keberkahan di antara jual beli mereka berdua ya, pada jual beli mereka berdua dicabut keberkahannya. Jadi jujur itu merupakan sebab keberkahan, dusta merupakan sebab dicabutnya keberkahan tersebut. Ya. Mereka itu jangan jadi orang yang suka berdusta ya. Dusta ini haram hukumnya. Bahkan bukan hanya dalam Islam saja, masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam, ya kita tahu sendiri bagaimana buruknya masyarakat jahiliyah, ya sampai patung-patung mereka sembah, ya mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di balik keburukan mereka sudah menganggap bahwa yang namanya dusta itu adalah sebuah keburukan, ya. Sementara masyarakat sekarang masyarakat jahiliyah mengatakan bahwa dusta ini sebab celaan, jujur itu adalah suatu kemuliaan. Adapun masyarakat sekarang mengatakan jujur itu sebab kesialan. Coba lihat. Ada sisi-sisi yang kita lebih parah keburukannya daripada masyarakat jahiliyah. Orang di masa jahiliyah sangat menghargai kejujuran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau awal-awal berdakwah, beliau mengatakan kepada masyarakat Quraisy, wahai Quraisy, ya kalau aku sampaikan kepada kalian bahwa di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menyerbu kalian, ya apakah kalian akan membenarkanku? Ya, maka mereka mengatakan iya. Bahkan lebih daripada itu kami akan membenarkanmu. Ya, kenapa Nabi SAW begitu dihargai oleh mereka? Karena kejujuran. Ya. Mereka sangat menghargai Nabi SAW karena kejujuran. Hanya saja yang dibawa oleh Nabi bertentangan dengan ajaran leluhur mereka. Tapi kalau masalah pembelian kepada Nabi karena kejujurannya, ini tidak disangsikan lagi. Sampai beliau dikenal dengan panggilan Al-Amin. Yang amanah, sosok yang amanah, yang dikenal kejujurannya. Ya. Jadi masyarakat jahiliyah terdahulu, mereka menganggap tercela yang namanya dusta. Ya. Pernah juga disebutkan dalam kisahnya pertemuan Abu Sufyan dengan Heraklius, Kaisar Romawi. Ketika Abu Sufyan menghadap kepada Heraklius, ya, untuk ditanya-tanya oleh Heraklius tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu dihadapkan Abu Sufyan di hadapan Heraklius dan diletakkanlah teman-temannya Abu Sufyan di belakang beliau. Ya maksudnya agar kalau Abu Sufyan itu berdusta, kawan-kawannya ini bisa memberikan isyarat kepada Heraklius, oh ini bohong. Maka kata Abu Sufyan ketika itu, wallahi laula makhafatu an yu'thara alayya al-kadhiba lakadzabt. Kata Abu Sufyan, wallahi demi Allah, kalau aku tidak khawatir dituduh sebagai pendusta, maka aku akan bohongi Heraklius ini. Tapi karena di situ ada ada teman-temannya di belakang, ya, ada teman-temannya di belakang, khawatir nanti orang ketika dia pulang ke Mekah orang mengatakan, oh Abu Sufyan telah berdusta, Abu Sufyan telah berdusta, maka dia tidak mau berdusta di hadapan Herakla.
Nah, ini menunjukkan bahwa dari zaman jahiliyah yang namanya bohong dan dusta ini adalah suatu perkara yang sangat tercela. Ya. Jadi jangan ada yang menganggap oh dusta itu nggak apa-apa ya, biasa. Bahkan yang sering dilakukan di sebagian kita ya, berdusta untuk olok-olokan ya, agar orang tertawa, untuk bercanda. Ini juga nggak boleh ya. Bagian orang bermudah-mudahan dalam permasalahan ini ya, untuk lucu-lucuan seperti acara stand up comedy ya, seperti acara stand up comedy ya, bahkan cari duit ya, cari duit dari berbohong ya, gimana itu ya, nyari uang dari berdusta ya, bikin cerita-cerita lucu yang seperti ini dilarang dalam agama kita. Nabi SAW sangat melarang keras. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu wailul lahu. Karena Nabi SAW celaka orang yang berbicara ya, yang berkisah, mengisahkan kepada manusia kemudian dia berdusta. Liyudhika bihil qaum, agar orang-orang tertawa. Wailun lahu wailun lahu. Ya. Celakalah dia, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi celaka. Padahal dia hanya untuk berolok-olok saja, untuk berdusta. Ya. Nah, dari sini kita tahu tentang pentingnya kejujuran. Ya, kejujuran ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Ketika kejujuran itu tidak ada di tengah-tengah kita, barakallahu fikum, maka akan dicabut keberkahan. Tadi sudah kita sebutkan. Demikian juga kalau kita melepaskan diri kita dari karakter jujur, ini dikhawatirkan Allah cabut hidayah dari kita. Ya. Jadi di antara sebab Allah berikan hidayah itu juga kalau kita jujur. Jadi orang yang jujur ini sebab hidayah bagi kita. Tapi kalau kita jadi orang yang suka berdusta, ya, seperti orang-orang munafik, maka na'udzubillah ini bisa menjadi sebab Allah cabut hidayah dari kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas dan berbuat dusta. Unzuru barakallahu fikum ya. Allah tidak akan ya memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat dusta. Ya, apalagi nanti siksaannya di akhirat ya. Siksaan di akhirat ya, Nabi SAW pernah diperlihatkan tentang siksa akhirat ya, bagaimana siksa di api neraka ya. Nabi SAW melihat ketika itu ada dua orang yang mulutnya disobek sampai ke telinganya ya, sampai ke telinganya ya. Maka kemudian Nabi SAW bertanya, siapa mereka ini? Kenapa mereka disiksa? Ya, maka dikatakan kepada Nabi SAW bahwa mereka ini adalah orang yang suka berdusta. Ya. Katanya, alladzi ra'aitahu yushakku syidquhu fakadzabun. Adapun orang yang kau lihat dirobek mulutnya, mereka ini adalah para pendusta. Yakdzibu bil kadzibati tuhmalu anhu hatta tablugul afaq. Dia berdusta dengan satu kedustaan, kemudian kedustaan ini dibawa ke seluruh ufuk. Fa yusna bihi ila yaumil qiyamah. Maka siksaan tersebut ya dilakukan kepadanya sampai hari kiamat. Jadi ini siksaan di alam kubur ya. Siksaan di alam kubur bagi orang yang suka berbohong, ya disiksa dia. Sampai hari kiamat nanti tiba baru dihukum dia. Baru dihisab amalan-amalannya. Tapi di alam kubur sudah disiksa. Karena apa? Karena dia suka berdusta. Ya, naudzubillah. Nah, oleh karena itu mendidik anak-anak kita, ya, pertama tentunya mendidik diri kita terlebih dahulu untuk menjadi orang yang jujur. Nah, ini penting. Ya. Kemudian bagaimana cara mendidik anak-anak kita juga untuk menjadi orang-orang yang jujur. Inilah tugas kita semua, bukan hanya tugas guru saja, karena guru ini hanya sebentar saja bertemu dengan murid-muridnya. Tapi yang lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak tentunya adalah para orang tua di rumah. Makanya orang tua harus tahu, harus sadar betul ya bahwa kejujuran ini adalah salah satu ya
karakter yang harus kita latih pada anak-anak kita. Ya, agar mereka bisa menjadi orang-orang yang hidupnya itu diberkahi. Orang jujur hidupnya diberkahi. Dan lebih daripada itu nanti dia menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Nah sekarang bagaimana caranya barakallahu fikum menanamkan kejujuran ini kepada anak-anak kita. Ini yang pembahasan inti kita. Bagaimana caranya untuk menanamkan kejujuran kepada anak-anak kita. Yang pertama, ya, dan ini adalah faktor yang paling krusial, ya, bahwa hendaknya ya, kita menjadi contoh dalam kejujuran itu. Kita harus bisa menjadi contoh di hadapan anak-anak kita bagaimana menjadi orang yang jujur. Jadi orang tua nggak boleh bohong di hadapan anak-anak. Ya, nggak boleh bohong di hadapan anak-anak. Kalau berjanji kepada anak harus ditepati. Ya. Dulu waktu di bandara haji ya di Saudi Arabia, ada di bandara haji itu ada masjid-masjid. Nah di masjid-masjid itu biasanya ada seorang dai yang berceramah ya. Kemudian ada ceramahnya beliau itu salah seorang dai itu yang sempat kita dengar dan begitu mengena ya tentang pentingnya keteladanan di tengah-tengah rumah tangga kita. Ya. Beliau mengatakan kenapa anak-anak itu banyak yang berbohong. Ya. Jadi Syekh ini mengatakan kenapa kok anak-anak itu banyak berbohong? Karena yang mengajarkan bohong itu kata beliau adalah bapak-bapak dan ibu-ibunya sendiri, orang tuanya sendiri yang mengajarkan bohong. Ya, bagaimana kata Syekh? Ya misalnya anaknya dijanjikan ya nanti akan diberi hadiah, tidak diberi hadiah. Nanti akan pergi kemana? Ya weekend kemana? Ya nanti akhir pekan kita kesini ya. Pas akhir pekan, bapaknya lupa janjinya, sibuk dia dengan dengan teman-temannya, lupa dia punya janji dengan anaknya. Nah ini pada hakikatnya kita sedang mengajari anak-anak kita untuk berbohong, ya, berdusta, ya sudah berjanji kemudian tidak ditepati. Atau memang kita bukan lupa tapi memang sengaja membohongi anak ya biar dia tenang saja, ya udahlah biar dia tenang kita janjikan ini. Oh nanti kita beliin mainan ya. Nah, hati-hati. Atau ketika ada tamu ya contoh yang diberikan oleh Syekh itu, ketika ada tamu misalnya, ketika tamu datang ya, bapaknya mana? Oh tadi bapak bilang bapak nggak di rumah gitu bilangnya. Ya. Nah ini kita sebenarnya sudah mengajari anak-anak kita untuk berbohong bapak dan ibu. Ya, tanpa kita sadari kita sudah mengajari anak-anak kita untuk berbohong. Maka jangan ngajari anak berbohong. Ya, jadilah orang tua yang jujur, orang tua yang menepati janji, orang tua yang tidak pernah berdusta walaupun itu di depan anak-anak. Ya, jujur dia di hadapan anak-anaknya. Jangan bohong. Ya. Dengan juga cerita kisah-kisah yang ngarang ya, yang ngarang-ngarang ya ini juga bohong ya kepada anak-anak ya, jangan. Ini perkara yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kalau ingin anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang jujur, bapak dan ibunya juga harus memberikan keteladanan ya, harus bersikap jujur. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum ya. Orang tua hendaknya tidak membantu atau memberi peluang kepada anak untuk berperilaku tidak jujur. Ya, terkadang anak-anak itu berbohong, ya, itu karena orang tua juga, orang tua yang memberikan peluang. Ya, misalnya, ya saya dulu punya pengalaman ya, ada teman waktu sekolah. Non muslim ini nggak apa-apa ya. Dia orang non muslim. Kemudian anaknya itu dia tidak terampil. Oke, dia memang dalam pelajaran matematika ya, dalam pelajaran-pelajaran yang sifatnya akademis dia memang di atas rata-rata. Tapi dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Di keterampilan. Ya, dia tidak terampil, tidak bisa membuat keterampilan. Maka kemudian kita diberi tugas untuk membuat prakarya. Waktu itu ujian akhir.
Jadi disuruh untuk membawa sabun balok. Ya, bawa sabun balok dan cutter untuk kemudian kita buat. Ya, kita buat entah itu hiasan nama kita atau dibuat apa ya, karya seni dari sabun balok tadi. Nah, kemudian kita lihat tadi anak ini ya dia pura-pura dia bikin kayak gitu ya. Tapi kan memang orangnya nggak terampil gitu ya. Nah, tiba-tiba dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, cereng, sudah ada hiasan yang sangat bagus. Tertulis nama dia, kemudian ada manik-maniknya, bagus sekali. Nah, ini pengawas waktu itu nggak lihat, tapi kita lihat. Ternyata orang tuanya itu sudah mempersiapkan. Ya, karena ambisi tadi, pengen anaknya dapat nilai, ya dapat nilai yang tinggi, ya akhirnya begitu, dia persiapkan, sudah bagus gitu. Ya, kemudian begitu ketahuan, kenapa kamu nggak bikin seperti ini? Oh, ini aku juga bikin sendiri kok di rumah, kata dia. Padahal itu yang nyiapkan orang tuanya. Nah, ini ngelatih anak untuk tidak jujur ya. Orang tuanya justru yang memberikan peluang, maka bahkan mendorong anaknya untuk bersikap tidak jujur, dan ini akan merusak. Makanya itu anak sekarang jadi ahokers banget ya. Jadi ahokers menghalalkan segala cara untuk mendukung tokoh politiknya. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya, orang tua tuh kadang-kadang dia secara tidak sadar memberikan peluang yang ini justru merusak sang anak. Kalau ini ke bawah sampai dewasa tidak diperbaiki, bahaya anak-anak kita. Ya, jadi dia bisa menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan tujuannya. Nggak boleh yang seperti ini, Machiavellis. Ya, maka orang tua harus benar-benar tegas. Jangan berikan peluang kepada anak-anak. Jangan bantu sama sekali. Ya, misalnya kalau misalnya dia ujian, misalnya jangan dibantu, biarkan saja apa adanya. Ya, kalau mau bantu sebelum ujian, ajak murojaah, belajar ya. Misalnya tahfidzul Quran, ayo belajar bareng, dorong dia untuk belajar. Apalagi ujian-ujian lainnya juga ya. Ini jadi masalah, tapi ketika pas imtihan, pas ujian ya sudah, jangan dibantu, biarkan dia dengan upayanya sendiri. Ya, orang tua jangan malah membuka peluang bagi anak untuk berperilaku tidak jujur. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang tua kalau ingin anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang jujur, dia harus menghargai kejujuran anak. Memberikan apresiasi terhadap kejujuran anak. Contohnya bagaimana? Misalnya dia melakukan suatu kesalahan. Kemudian dia ngaku, ini saya yang ngerjakan ini. Ya, kita harus hargai kejujuran dia. Jangan kemudian tetap kita hukum dengan hukuman yang berat. Jangan. Nah, ini satu kesalahan juga. Ketika anak sudah jujur mengakui kesalahan, lalu kita berikan hukuman yang berat, ya, dia merasa bahwa apa? Oh, ternyata kalau saya bersikap jujur, saya diberi hukuman yang berat. Mending bagi saya untuk berbohong. Akhirnya apa? Dia berbohong kepada orang tuanya. Ya. Kenapa? Kalau saya jujur nanti dimarahi. Kalau saya jujur nanti diberi hukuman yang berat. Udah, mending saya bohong saja. Nah, kita harus bijak. Ya, kalau anak itu dia merasa bersalah, dia mengakui kesalahannya, ngomong ke orang tuanya, iya Pak, memang tadi saya yang melakukan, ya, saya yang saya yang tidak sengaja melakukan itu. Kita hargai, ya. Atau kita katakan sebelum kita hukum, ini Bapak sangat menghargai kejujuranmu. Kalau misalnya dia tidak perlu dihukum, dia sudah kelihatan penyesalannya, udah nggak usah dihukum. Kita sudah senang sekali dia jujur ya. Dia beresiko ya, beresiko untuk dihukum, tapi dia tetap mengaku. Nah, ini udah Masya Allah ya. Dan itu kalau kita jaga, akan seterusnya seperti itu. Anak-anak kita akan jujur kepada orang tuanya. Kalau kita tidak memberikan hukuman yang berat kepada dia, ya, dengan kejujurannya tadi, selamanya dia akan berkata jujur. Selamanya dia akan berkata jujur. Ya, nah, ini juga penting ya, karena banyak orang tua anaknya udah jujur, tetap diberi hukuman yang berat. Jangan, ya. Kita hargai kejujurannya, kita apresiasi kejujurannya, ya, agar untuk kemudian hari dia tetap dengan sikapnya tersebut ya berterus terang kepada orang tua, tidak kemudian berbohong. Baik. Kemudian yang keempat, untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang jujur,
Ya ini hadis-hadis atau dalil-dalil yang tentang kejujuran ini harus sering-sering kita ulang kepada anak-anak kita. Ya, ketika kita ngomong, beri nasihat, tausiah kepada anak-anak kita, ketika dialog, ya sampaikan keutamaan sikap jujur. Ya, tadi dalil-dalil sudah kita sebutkan. Ya, dalil-dalil sudah kita sebutkan, ya. Nah, yakinlah kalau orang yang jujur itu pasti kejujurannya itu akan membawa dia kepada kebaikan. Kebaikan pasti akan membawa dia kepada surga. Nah, kalau orang yang jujur itu pasti hidupnya barokah. Ya, kata Nabi itu kalau ada orang yang jualan kemudian jujur, itu dia barokah. Tapi kalau dia berbohong, itu dicabut keberkahannya. Kita sampaikan kepada anak-anak tersebut keutamaan dari sikap jujur. Ya. Jadi ada semacam apa ya? Doktrinasi, ya, doktrinasi ajaran kepada anak-anak kita bahwa jujur itu pasti akan membawa kebaikan. Nah, kemudian yang kelima, barakallahu fiikum. Nah, ini juga yang mungkin perlu kita perhatikan. Ya, anak-anak kita itu dididik untuk hidup sederhana. Ya, untuk hidup sederhana. Jadi jangan hedonis. Jangan hedonis, ya, segala sesuatu dibelikan. Kadang-kadang apa-apa yang tidak kita perlukan juga dibelikan, ya. Jangan, ya, anak-anak itu bagusnya kita didik dengan begitu sederhana. Kenapa? Ya karena godaan orang untuk tidak berbuat jujur itu karena terbiasa hidup enak. Terbiasa hidup enak ketika suatu ketika keadaannya susah, dia tidak bisa bersabar. Ketika dia tidak bisa bersabar, nah mulai datang godaan. Nah, ini akan lebih berat bagi dia. Ya, akan mulai godaan untuk bersikap tidak jujur. Misalnya dia bekerja di suatu instansi, kemudian terbiasa hidup mewah, ternyata kurang gajinya, dia akan coba cari-cari ya sumber pendapatan yang bisa mendukung gaya hidupnya. Nah, ini penting juga bagi kita, ya. Yang namanya hidup sederhana ini adalah perkara yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan hidup mewah, hidup yang terlalu hedonis. Ya. Nah, orang kalau misalnya dia godaannya sudah terlalu kuat, nggak sanggup dia, mulai dia bersikap tidak jujur. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada sebuah hadis yang cukup panjang, ya, di mana Nabi SAW mengatakan, laisa min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bihi. Karena Nabi SAW tidaklah ada suatu amalan yang mendekatkan kalian kepada surga, melainkan aku telah kabarkan kalian tentangnya. Aku telah perintahkan kalian untuk melakukannya. Wala amalun yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satu amalan yang mendekatkan diri kalian kepada neraka, ya, kecuali aku telah larang kalian untuk melakukannya. Nah, ini suatu poin penting dari penggalan ucapan beliau ini, bahwa segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi ini akan membawa pada kebaikan, pada surga. Dan semua yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendekatkan seseorang kepada neraka. Ya, makanya beliau larang. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yastabti anna ahadun minkum rizqah. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian menganggap bahwa rezekinya itu dihambat. Ya. Ya, kalau misalnya kamu sudah dapat segini, ya sudah, bersabar. Ya, ini rezekimu. Ya, kalau memang Allah nanti beri keluasan, ya akan datang rezeki kita. Jangan kemudian mencari apa-apa yang diharamkan. Kemudian kata Nabi SAW, anna Jibril alaihi salam alqa fi ru'i anna ahdan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqah. Kemudian Jibril mewahyukan ke dalam hatiku bahwa tidaklah salah seorang di antara kalian keluar dari dunia ini melainkan dia akan menyempurnakan, ya, sampai dia menyempurnakan rezekinya. Artinya rezeki kita itu akan kita dapati, nggak bakalan lolos. Ya, kalau memang itu sudah jadi karunia, sudah jadi rezeki kita, nggak bakal lari kemana. Ya, jadi jangan kemudian mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Nah, ini juga harus kita tekankan ya, namanya rezeki ya itu semua di tangan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk mendapatkannya, akan kita dapatkan. Ya. Ada cerita yang dituturkan oleh Syekh Abdul Razak ya, Syekh Abdul Razak bin Abil Muhsin Al-Badr hafizahullah taala tentang seseorang yang jatuh ke sungai. Ya. Jatuh ke sumur, maaf. Ada orang dalam perjalanan, kemudian dia mampir untuk ngambil air, kemudian dia jatuh ke sumur. Ya, selamat dia. Ya, selamat dia ketika itu. Kemudian ada orang yang lewat lalu dikeluarkan. Orang-orang berkumpul. Wah, si fulan ini jatuh ke dalam sumur. Ya, diangkat. Kemudian setelah itu dia minta minum. Saya haus, gitu ya. Kemudian diberikan minum. Ya, setelah minum, orang-orang bertanya kepada orang yang baru kecemplung sumur ini. Ya, gimana tadi kok kamu bisa kecemplung sumur? Nah, kemudian dia merekonstruksi ulang. Melakukan rekonstruksi ulang, lalu kemudian dia mendekati sumur tadi. Tadi itu begini, saya dekat-dekat ke sumur, akhirnya tiba-tiba dia kecemplung. Nah, dia bukan mencerita, ini kecemplung untuk kedua kalinya. Dia kecemplung ke kedua kalinya. Maksudnya ingin merekonstruksi bagaimana kok bisa dia kecemplung, malah kecemplung beneran. Nah, untuk kecemplung yang kedua kalinya ini dia meninggal dunia. Ya, maka kata Syekh Abdul Razak ketika itu, nah ini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwa lan yakhruju minad dunya hatta yastakmila rizqah. Kalian tidak akan keluar dari dunia ini sampai kalian menyempurnakan rezeki kalian. Ya, 1 gelas tadi yang dia minum sebelum dia meninggal, nah inilah rezeki yang harus dia sempurnakan. Setelah itu disempurnakan oleh dia, baru kemudian dia meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fattakullah ayuhan nas wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai sekalian manusia, dan perbaikilah ya cara kalian mencari rezeki. Fa in istabta'a ahadun minkum rizqah fala yatlubuhu bimaksiatillah. Kalau di antara kalian merasa dihambat, ya rezekinya terhambat, maka janganlah dia mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah, dengan cara yang tidak jujur, dengan cara yang tidak halal. Fa innallaha la yunalu fadluhu bimaksiyah. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diraih karunia-Nya ya dengan cara bermaksiat, ya, dengan cara yang tidak jujur. Nah, ini kita tanamkan kepada anak-anak kita ya sudah qanaah, jadi orang yang qanaah ya, karena sikap ketidakqanaahan ini bisa menjerumuskan seseorang pada ketidakjujuran. Nah, kemudian yang terakhir ya, agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang jujur, kita juga perlu sampaikan cerita-cerita orang-orang yang jujur kepada anak-anak kita ya. Di dalam hadis Nabi SAW ya, dalam kitab-kitab hadis itu banyak disebutkan kisah orang-orang yang jujur. Di antaranya kejujurannya Ka'ab bin Malik. Bapak dan Ibu bisa lihat itu ada di kitab At-Taubah ya, di bab Taubah dalam Riyadhus Shalihin. Bab kedua dari kitab Riyadhus Shalihin ya, sebelum akhir bab itu ada hadis yang membawakan kisah Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ini termasuk salah satu dari orang-orang yang tertinggal dari perang Tabuk. Pasukan sudah pergi, Ka'ab masih bersama istrinya di rumah, nggak pergi berperang. Kemudian ketika Nabi SAW selesai perang, pulang ke kota Madinah, ya, kemudian Nabi SAW memanggil orang-orang yang tidak ikut perang, menanyakan apa alasannya. Maka kaum munafikin dengan mudah menyampaikan berbagai macam alasan, membuat alasan-alasan yang bohong kenapa mereka tidak ikut perang. Tapi Ka'ab bin Malik bertahan dengan kejujurannya. Dan ini membuat beliau diboikot. Ya, tidak diajak berbicara selama 50 hari, istrinya diperintahkan untuk meninggalkan dia, tidak ada seorang pun yang berbicara kepadanya. Ya, tapi dia bahkan ada muncul godaan dari Raja Ghassan, Raja Nasrani, agar dia bergabung kepada mereka, bersama mereka. Ya, godaan demi godaan, ujian demi ujian didapatkan oleh Ka'ab bin Malik karena kejujurannya. Tapi justru pada akhirnya apa? Pada akhirnya turun ayat yang membenarkan
turun ayat yang membenarkan Ka'ab bin Malik. Diabadikan dalam Al-Quran. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Makanya orang tua tuh harus banyak membaca. Kita harus banyak membaca. Kita harus punya banyak khazanah untuk kita kisahkan kepada anak-anak kita. Kenapa ada kisah dalam Al-Quran? Kenapa Nabi SAW suka bercerita tentang orang-orang terdahulu? Agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Makanya kita sebagai pendidik, baik itu guru ataupun orang tua, itu harus memiliki khazanah cerita yang banyak. Karena ini salah satu metode pendidikan untuk anak-anak kita. Sampaikan kisahnya Ka'ab bin Malik. Ya, banyak lagi kisah-kisah tentang kejujuran ya. Memang bagus kalau ada yang mengumpulkan ya, tapi masih terpencar-pencar ya. Ada kisahnya Mubarak. Kisahnya sangat masyhur. Ya, kisah dari bapaknya Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Ini juga mungkin bisa kita kisahkan kepada anak-anak kita. Ya, di mana bapak dari Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang bekas budak, namanya Mubarak, ya, bekas budak, yang kemudian dia bekerja di sebuah kebun, kerjanya sebagai seorang satpam, ya, menjaga keamanan kebun tersebut. Ya, ternyata pemilik kebun ini adalah seorang hakim yang juga dia punya kekayaan yang banyak. Seorang alim, seorang hakim, dan punya kekayaan yang banyak. Suatu ketika hakim ini berkunjung ke kebun yang dijaga oleh Mubarak, ayahnya Imam Abdullah bin Mubarak. Kemudian dia memanggil Mubarak, "Wahai Mubarak, hei kamu, coba petikkan bagiku buah delima yang manis." Jadi dia meminta agar Mubarak, bapaknya Imam Abdullah bin Mubarak ini, untuk memetik buah delima yang paling manis. Maka kemudian dipetiklah buah delima, lalu diberikan kepada majikannya tadi. Ternyata buahnya asam, lalu diulangi lagi, coba cari yang manis. Berkali-kali dia mengambil buah delima yang dia suguhkan kepada majikannya, tidak ada yang manis sama sekali. Maka ini menimbulkan tanda tanya dari sisi sang majikan. Kamu sudah cukup lama bekerja di sini, menjadi penjaga kebun ini. Masa sampai sekarang kamu tidak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang asam? Maka kemudian kata Mubarak ketika itu, ya, maaf tuan, saya di sini dipekerjakan sebagai satpam, penjaga. Saya tidak diberi kewenangan untuk mencicipi buah, kecuali memang dia tugasnya memang mencicipi buah. Ini karena SOP-nya tadi hanya menjaga saja, ya, tidak diberikan izin untuk mencicipi, maka dia nggak berani mencicipi, sehingga walaupun dia bekerja di sana dalam waktu yang lama, tidak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang asam. Masya Allah. Maka apa buah dari kejujuran dari Mubarak tadi? Ya, sang majikan sangat terkesan. Kemudian sang majikan pun menawarkan kepada Mubarak untuk menikahi putrinya, seorang wanita yang cantik, wanita yang solehah, wanita yang berilmu, ya, untuk dinikahi oleh sosok Mubarak yang demikian jujur. Maka menikahlah Mubarak dengan putri tuannya tadi, putri majikannya. Lahirlah dari pernikahan tersebut sosok yang sangat mulia, Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Bahkan Abdullah bin Mubarak ini ulama yang selain dikenal dengan keilmuannya, dikenal dengan jihadnya, dikenal juga dengan kedermawanannya, karena beliau memiliki kekayaan, ya, warisan dari ibunya tadi, apa yang diberikan oleh kakeknya ngasih ke ibunya, dia punya harta yang sangat banyak, ya, sampai ketika berangkat haji, Al-Imam Abdullah bin Mubarak ini yang membiayai teman-temannya untuk berangkat haji bersama. Jadi beliau bawa rombongan haji, semua yang membiayai adalah Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Buah dari kejujuran seorang ayah. Ya, keberkahannya sampai kepada anaknya. Ya. Nah, kisah-kisah semacam ini banyak lagi kisah-kisah. Ada kisah wanita yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad sebagai menantu, ya. Ada seorang wanita yang jujur, ya, wanita yang jujur meminta fatwa kepada Imam Ahmad. Ini ada juga disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa ada seorang wanita muda yang meminta fatwa kepada Imam Ahmad, ya, fatwa yang mungkin kita tidak kita dapati di masa kita, ya.
Jadi wanita ini bekerja sebagai pemintal benang. Ya, dia itu dari keluarga yang miskin, jadi tidak mampu untuk memberi lampu. Tidak mampu untuk memberi lampu. Nah, setiap malam ada polisi yang patroli di kota Baghdad sambil membawa lampu, bawa lentera. Kemudian nongkrongnya itu di depan rumah dia. Wanita ini kemudian bertanya kepada Imam Ahmad, boleh nggak saya kemudian memanfaatkan cahaya yang masuk ke rumah saya dari lentera yang dibawa oleh polisi? Ini lentera bukan dia yang punya, tapi yang punya itu polisi. Boleh nggak saya memanfaatkan ini? Saya khawatir saya nggak jujur ini, memanfaatkan apa yang bukan hak saya. Maka Imam Ahmad takjub dengan wanita tersebut, lalu dia perintahkan anaknya untuk mengikuti kemana wanita tadi pergi, lalu dia lamarkan wanita tadi untuk dinikahkan dengan putranya. Ya, jadi menantunya Imam Ahmad karena kejujuran. Nah, kisah-kisah yang semacam ini ya, itulah beberapa khazanah ya tentang kisah-kisah orang-orang yang jujur. Nah, kalau kita punya kisah-kisah yang banyak tentang orang jujur, nah kita bisa tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa jujur ini pasti membawa keberuntungan. Ya, jujur itu pasti akan membawa keberuntungan. Mungkin ada ada hal yang tidak enak yang kita rasakan di awal, tapi akhirnya akan indah. Akhirnya itu kita akan mendapatkan keberuntungan. Ya, masya Allah. Kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang jujur, ya orang tuanya yang senang ya. Ya, dan jujurnya ini jujur beneran, bukan hanya jujur yang yang cuma terbatas sama bapaknya. Sebenarnya orang tua ada yang mengatakan, ini satu hal yang perlu diluruskan juga. Dia mengatakan misalnya, kamu tuh boleh bohong sama siapapun, tapi sama bapak sama ibu harus jujur. Nah, ini juga keliru. Jujur itu kepada siapapun. Ya, bukan hanya kepada bapak dan ibunya. Jujur itu kepada siapapun, bukan hanya kepada bapak dan ibunya. Nah, inilah mungkin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan ya berkenaan dengan mendidik anak-anak kita untuk menjadi sosok-sosok yang jujur. Ya, kita berusaha dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang jujur sehingga ya kehidupannya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, mungkin ini dari kami. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya berkenaan dengan kajian kita, ya, jadi sesi kajiannya kita selesaikan dulu. Kalau ada pertanyaan yang berkenaan dengan kajian, ya kita tuntaskan. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab yang berkenaan dengan program di Joglo Tahfidz insyaallah taala. Baik, kami persilakan mungkin ke moderator dibuka mic-nya.